Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, di mana di sini kami akan membahas tentang inheritance pada AOP dan polimerisme objek pada AOP. Untuk anggota kelompok 9 sendiri, yang pertama beranggotakan Dede Ismail, Muhammad Haikal Ramadan, Naura Nabila Putri, dan Rahdian Hadi Farhan. Next, Kuprata. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Naura Nabila. Kepada Naura, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama yaitu inheritance. Inheritance merupakan salah satu dari 3 konsep dasar OOP. Konsep inheritance ini mengadopsi dunia real di mana suatu entitas atau objek dapat mempunyai entitas atau objek turunan. Dengan konsep inheritance, sebuah kelas dapat mempunyai kelas turunan. Suatu kelas yang mempunyai kelas turunan dinamakan parent class atau base class, sedangkan kelas turunan itu sendiri seringkali disebut dengan subclass atau child class. Dalam dunia real, suatu entitas turunan dapat mewarisi apa-apa yang dipunyai dari entitas induknya. Misalkan saja antara entitas bapak dan entitas anak. Entitas anak dapat mewarisi apa-apa yang dipunyai oleh entitas bapaknya. Demikian juga dalam konsep inheritance. Suatu subclass dapat mewarisi apa-apa yang dipunyai oleh parent class. Inilah yang terpenting dari konsep inheritance. Karena suatu subclass dapat mewarisi apa-apa yang dipunyai oleh parent class-nya, maka member dari suatu subclass adalah terdiri dari apa-apa yang ia punyai dan juga apa-apa yang ia warisi dari kelas parent-nya. Kesimpulannya, boleh dikatakan bahwa suatu subclass adalah tidak lain hanya memperluas parent class-nya. Tipe-tipe inheritance atau pewarisan. Pemberian akses spesifik pada daftar base class dalam mendirikan derived class dapat berupa public, protect, atau private. Masing-masing akan memberikan efek berbeda pada derived class tersebut. Dan efek tersebut adalah, yang pertama, public inheritance. Jika mendaftarkan base class pada derived class menggunakan akses spesifik public, maka akan membuat member dari base class yang memiliki sifat private, protect, dan public akan menjadi diri mereka sendiri pada derived class tersebut. Yang kedua, protect inheritance. Jika mendaftarkan base class pada derived class menggunakan akses spesifik protect, maka akan membuat member dari base class yang bersifat protect dan public menjadi bersifat protect pada derived class. Yang ketiga, private inheritance. Jika mendaftarkan base class pada derived class menggunakan akses spesifik private, maka akan membuat member dari base class yang bersifat protect dan public menjadi bersifat private pada derived class. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Pak Naura. Selanjutnya contoh program yang akan disampaikan oleh Rahdian. Kepada Rahdian, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan salah satu jenis program dari inheritance, di mana ini adalah jenisnya inheritance hierarchy. Jenis inheritance hierarchy ini, di mana dia memiliki base class, itu induk kelas, kemudian ada anak kelasnya. Di dalam contoh program ini, saya mengambil induk kelasnya itu mahasiswa, di mana mahasiswa ini memiliki anggota, itu nama dan NIM. Kemudian anak kelasnya itu ada fakultas dan angkatan, di mana angkatan memiliki anggota, itu fakultas, dan angkatan memiliki anggota angkatan. Di mana nantinya di dalam penjalanan programnya itu induk kelas ini akan mewariskan anggotanya dari NIM dan namanya ke kelas fakultas, dan begitu juga dari kelas angkatan, maka induk kelas ini, kelas mahasiswa ini akan mewariskan anggota-anggotanya ke kelas angkatan. Tetapi dari anak-anaknya itu, anak-anak dari kelasnya antara fakultas dan angkatan itu tidak dapat mewariskan sifatnya. Nah, begitu dari program ini. Slide selanjutnya. Next. Nah, ini adalah contoh dari hasil dari
program yang saya buat tadi, di mana ini adalah pewarisannya, yaitu nama dan NIM ini merupakan bagian dari kelas induk, sedangkan nama fakultasnya itu adalah bagian dari kelas fakultas. Kemudian ya, begitu juga yang di bawahnya, yang di mana itu nama dan NIM ini adalah kelas dari induk, dan angkatan ini merupakan kelas bagian dari anak dari kelasnya. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Radian. Untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Dede Ismail. Kepada Dede, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu polimorfisme. Polimorfisme adalah suatu objek yang dapat memiliki berbagai bentuk, sebagai objek dari kelas sendiri atau objek dari superkelasnya. Kemampuan sebuah variabel reference untuk merubah behavior sesuai dengan apa yang dipunyai objek. Polimorfisme membuat objek-objek yang berasal dari subkelas yang berbeda diperlakukan sebagai objek-objek dari satu superkelas. Hal ini terjadi ketika memilih metode yang sesuai dengan untuk diimplementasikan ke objek tertentu berdasarkan pada subkelas yang memiliki metode bersangkutan. Tipe polimorfisme. Polimorfisme saat perkompilasian adalah overloading pada fungsi dan overloading pada operator. Overloading terhadap fungsi atau biasanya disebut function overloading merupakan salah satu kemampuan dari bahasa pemrograman C++ yang tidak dimiliki oleh bahasa pendahulunya, yaitu bahasa C yang memungkinkan sesuatu fungsi dapat menerima bermacam-macam tipe dari argumen atau parameter aktual dan memberikan nilai balik yang sesuai dengan tipe argumen pemanggilnya. Dalam hal ini disebut argumen atau parameter aktual. Jika pada bahasa C, saat ingin membuat fungsi yang memiliki operasi sama namun dengan tipe data yang berbeda, misal integer, double, maka yang harus dilakukan adalah membuat dua buah fungsi yang memiliki nama dan tipe yang berbeda-beda juga. Namun jika menggunakan bahasa C++, kita dapat memanfaatkan function overloading sehingga kita dapat membuat dua buah fungsi yang memiliki nama yang sama tapi dengan tipe argumen fungsi dan tipe nilai balik yang berbeda. Dengan begini, kita tidak lagi dibingungkan dengan mengingat nama-nama fungsi yang berbeda untuk menandakan operasi yang sama. 1. Compile time polymorphisme. Dalam polimorfisme waktu kompilasi, suatu fungsi dipanggil pada saat kompilasi program. Kami menyebut jenis polimorfisme ini sebagai pengikat awal atau pengikatan statis. Fungsi overloading atau operator overloading adalah tipe dari compile time polimorfisme. Yang pertama itu fungsi overloading. Fungsi overloading berarti suatu fungsi dapat melakukan banyak tugas. Dalam C++, suatu fungsi digunakan untuk melakukan banyak tugas dengan nama yang sama dan tipe argumen yang berbeda. Pada fungsi overloading akan memanggil pada saat kompilasi program. Ini adalah contoh polimorfisme waktu kompilasi. 2. Operator overloading. Overloading operator berarti mendefinisikan tugas tambahan untuk operator tanpa mengubah arti sebenarnya. Ini dilakukan dengan menggunakan fungsi operator. Tujuan dari overloading operator adalah memberikan arti khusus pada tipe data yang ditentukan pengguna. Keuntungan dari operator overloading adalah untuk melakukan operasi yang berbeda dengan pada operasi yang sama. 2. Runtime polymorphisme. Dalam runtime polymorphisme, fungsi ini dipanggil pada saat eksekusi program. Oleh karena itu, ini dikenal sebagai pengikatan lambat atau pengikatan dinamis. Penggantian fungsi adalah bagian dari polymorphisme runtime. Dalam penggantian fungsi, lebih dari satu metode memiliki nama yang sama dan tipe daftar parameter yang berbeda. Hal ini dicapai dengan menggunakan fungsi virtual dan pointer. Ini memberikan eksekusi yang lambat seperti yang diketahui pada saat runtime. Dengan demikian, ini lebih fleksibel karena semua hal dieksekusi pada saat dijalankan. 1. Function overriding. Dalam fungsi overriding, memberikan definisi baru untuk fungsi kelas dasar di kelas turunan. Pada saat itu, kita dapat mengatakan bahwa fungsi dasar telah diganti. Itu hanya mungkin di kelas turunan dalam fungsi overriding. Kita memiliki dua definisi dari fungsi yang sama, satu di superkelas dan satu di kelas turunan. Keputusan tentang definisi fungsi mana yang memerlukan pemanggilan terjadi saat runtime. Itulah alasan disebut polymorphisme runtime. Virtual function
Fungsi virtual dideklarasikan dengan kata kunci virtual. Jenis kembalinya fungsi virtual mungkin integer, float, void. Fungsi virtual adalah fungsi anggota di kelas dasar. Kita bisa mendefinisikannya kembali di kelas turunan. Ini adalah bagian dari polymorphisme runtime. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dede Ismail. Berikutnya itu contoh program untuk polimorisme, di mana akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, untuk program polimorisme sendiri memiliki ciri khusus di mana pada polimorisme ini di setiap kelasnya memiliki fungsi yang sama-sama, berbeda dengan inheritance atau pewaris. Pewaris memiliki fungsi yaitu di dalam satu kelas terdapat kelas yang lainnya. Nah, seperti yang terdapat pada layar tersebut, terdapat contoh program di mana di sana menyebutkan pada kelasnya menyebutkan bidang, terus ada kelas segi 3, kelas segi 4, dan dapat menghasilkannya luas bidang seperti di gambar tersebut. Baik, itulah hasil dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya selaku moderator, kami undur diri. Terakhir, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.